Para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Access untuk membuat tabel, query, dan form. Untuk tabel nanti kira-kira seperti ini. Anda juga akan saya ajari bagaimana membuat drop-down yang sederhana tanpa menggunakan tabel referensi atau yang menggunakan tabel referensi seperti ini. Kemudian form nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat form yang lumayan cantik lah gitu ya untuk seorang pemula. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan tombol pencarian, jadi kita mudah mencari data yang ada di dalam tabel-tabel kita. Demikian juga dengan subform ya, misalnya nanti kita ingin menampilkan mahasiswa yang ikut UKM tertentu. Nah, itu nanti kita bisa seperti ini, atau kita juga punya UKM diikuti oleh mahasiswa siapa saja gitu ya. Nah, ini nanti menggunakan query-nya adalah seperti ini. Untuk membuat query juga akan saya tunjukkan di dalam video-video yang ada di playlist ini. Jangan khawatir untuk datanya juga sudah saya sertakan, bisa Anda unduh melalui link yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Ya, silahkan aja nanti digunakan untuk berlatih. Microsoft Access merupakan salah satu program yang digunakan untuk mengolah basis data dalam jumlah besar. Salah satu keunggulan Microsoft Access adalah mudah digunakan di lingkungan personal, artinya di komputer pribadi, tidak harus ke dalam jaringan terlebih dahulu gitu ya. Sehingga Microsoft Access ini sangat cocok digunakan untuk Anda yang ingin mempelajari basis data. Kalau nanti Anda ingin memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam basis data, Anda perlu mempelajari aplikasi yang lebih tinggi lagi, yaitu Microsoft SQL Server. Jadi Anda harus menggunakan aplikasi yang berbasis server ya. Kalau Microsoft Access ini di komputer pribadi pun masih bisa. Walaupun nanti digunakan di dalam server pun, kalau Anda punya beberapa komputer di kantor atau di rumah Anda masih bisa menggunakan akses ya secara bersama-sama dengan pengguna yang lain. Tetapi kalau Anda ingin lebih serius lagi, Anda menggunakan SQL Server yang tampilannya mirip seperti Access, teknologinya lebih tinggi dan sama-sama dibuat oleh Microsoft ya. Atau Anda bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi database yang lain seperti PostgreSQL atau Oracle atau aplikasi-aplikasi database yang lain yang lebih besar lagi ya. Dan pada zaman sekarang pengetahuan basis data ini sangat perlu karena sedikit-sedikit kita perlu menggunakan aplikasi ya, dan aplikasi itu pasti menggunakan data. Nah, beberapa pekerjaan terutama di dunia bisnis, saya berlatar belakang akuntansi. Nanti untuk keperluan audit, sudah ada audit berbasis komputer juga. Anda harus paham benar soal basis data. Demikian juga dengan mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan basis data. Sekarang di berbagai prodi sudah banyak ya, ada analitika bisnis atau business analytics, kemudian ada big data, dan sebagainya. Itu sangat memerlukan pengetahuan basis data. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda melalui beberapa video bagaimana cara membuat tabel, lalu bagaimana cara membuat query, dan yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana nanti membuat berbagai form untuk menampilkan data.
Memang beberapa video yang akan Anda lihat nanti masih berupa pengenalan ya, masih standar. Kalau untuk pengajaran biasanya ini materi sampai sebelum UTS ya. Nanti sesudah UTS akan lebih advance lagi. Nah, selamat menyaksikan. Saya tunggu komentar Anda atau saran-saran Anda, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perancangan basis data, tulis saja di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like video-video ini gitu ya, atau paling tidak kanal saya ini gitu ya. Baik, selamat menyimak. Sampai ketemu di lain kesempatan.